Salam Gibaris. Nah, balik lagi bersama saya Ridwan Pras. Halo guys, setelah video kemarin tuh nggak in frame ya, tapi di video kali ini aku in frame ya seperti ini sih. Jadi tuh aku bakalan ngebawain sebuah episode baru bernama Kini, Gibah Berita Terkini. Ada apa sih di internet gitu kan? Nah, apa ya? Di episode baru ini tuh aku bakalan nayangin di setiap hari Sabtu. So, kalian stay tune aja setiap hari Sabtu seperti hari ini ya guys. Yaps, aku bakal ngebahas berita-berita terkini lah, rangkaian berita-berita dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya, itu ada apa aja sih di internet yang menarik untuk dibahas gitu. Nah, nggak usah lama-lama, let's go. Oke guys, berita terkini itu datang dari Pulau Dewata. Yaps, dikutip dari Detik Bali, sebuah rombongan wisatawan kecelakaan di Buleleng akibat mengikuti arah Google Maps, guys. Oke, kecelakaan yang menimpa satu rombongan keluarga di Jalan Raya Kali Asem, Desa Tigawasa, tepatnya di kilometer 1600 Banjar Dinas Danginpura, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, terjadi pada pukul 17.40 di hari Minggu, tanggal 1 Mei 2020 lalu, guys. Berarti tepatnya satu hari sebelum Lebaran. Nah, faktanya nih, sopir diduga sempat mencari petunjuk lewat aplikasi Google Map gitu loh, sebelum terjadinya kecelakaan. Jadi itu rombongan ini tuh mau ke sebuah tempat wisata dan supirnya karena nggak tahu arah, ya udah deh, dia melalui aplikasi Google Map gitu kan. Ya nggak cuma supir bis aja sih, mungkin aku pun kalau misalkan nggak tahu juga bakalan buka Google Map gitu toh. Dan kalian juga mungkin seperti itu toh. Nah ini nih, menurut Kapolsek Banjar Kompol Igusti Nyoman Sudarsono nih, dia tuh membeberkan bahwa sebelum laka lantas terjadi, pengendaranya atau supir mobil Toyota Fortuner dengan plat nomor F1418CI ini ternyata sempat mencari petunjuk arah melalui aplikasi Google Maps. Hal itu dilakukan dikarenakan rombongan tidak mengetahui arah menuju Hotel Aneka Lovina yang akan menjadi tempat rombongan asal Bogor tersebut. Oh, jadi tuh mereka menggunakan mobil itu ya kan, mobil bus mini atau mobil biasa mau menuju ke arah Hotel Aneka Lovina ya, karena dia orang Bogor jadi dia kan membuka Google Map ya. Ya sebenarnya sih wajar sih ya, cuman harus dipertimbangkan juga karena Google Map itu menurut aku tidak 100% akurat gitu menurutku ya. Cuman nggak tahu menurut kalian bagaimana, pengalaman kalian tentang Google Map bagaimana, coba komen di kolom komentar. Terus kondisi para korban itu yang sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit Paramasidi akibat mengalami luka ringan sudah dinyatakan rawat jalan oleh tim medis. Oh, berarti sebelumnya itu mereka sudah mengalami luka-luka guys, dan karena sudah dirawat di rumah sakit mereka lalu menjalani perawatan rawat jalan gitu. Dan ternyata ada satu korban yang meninggal guys, yang bernama Martin David, umurnya 53 tahun dan telah diserahkan oleh keluarganya begitu. Namun untuk sementara ini kasus laka ini tuh masih diusut oleh kepolisian secara mendalam karena belum mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan gitu guys. Penumpang yang selamat itu berjumlah 6, diantaranya Clary Elizabeth, Erwin Marnaik, Herlin Nainggolan, ini orang-orang luar deh kayaknya. Krisla Preslin, sorry ya guys, ini nggak iso ngomong, ilat Jawa soalnya. Caroline Irene dan Marida Nainggolan. Iya sih, tapi kok dia orang Bogor gitu, jauh mungkin Cina kali ya, mungkin. Oke, next. Oke guys, berita untuk yang menarik untuk digibahin itu yaitu berita dari Sumba Barat. Bukan gibah sih ya, tapi ini membacakan sebuah fakta gitu. Oke. Mabuk tabrak tiang listrik, pemuda Sumba Barat tewas mengenaskan. Nah ini nih sangat bisa menjadi sebuah pelajaran buat kalian semua yang mungkin masih mabuk-mabukan. Ojo wis, jangan mabuk-mabukan guys, karena itu sangat membahayakan nyawa kalian. Oke, ini nih beritanya. Seorang pemuda asal Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur telah ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Sanur, Denpasar Selatan. Pemuda ini berinisial HHM, kok kayak merek itu ya, pakaian gitu loh, HM. Enggak, bercanda. Umurnya 22 tahun, ditemukan tewas usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Batur,
Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. Nah, dia itu diduga kuat korban tewas usai menabrak tiang listrik yang ada di sisi pinggir jalan. Ya, namanya juga orang mabuk ya. Jadi dia nggak fokus, mungkin oleng karena udah malam juga, jadinya wis tuh nabrak tiang. Nah, kecelakaan ini tuh terjadi pada hari Selasa, tanggal 3 bulan 5 2022, tepatnya sehari setelah Lebaran sih ya. Berarti berita yang tadi tuh tanggal 1 sebelum Lebaran, dan ini tuh tanggal 3 setelah Lebaran. Harusnya tuh lebih hati-hati sih, walaupun mungkin, mohon maaf, agamanya bukan Muslim, ya tetap harus waspada dan tidak mabuk-mabukan sembarangan gitu loh. Ya walaupun misalkan kalian mabuk-mabukan, ya harus ada temen gitu loh buat nemenin kalau ada apa-apa gitu kan. Kata polisi setempat, dia itu ditemukan sudah sangat parah karena ya tahu sendiri kan kalau udah nabrak tiang listrik yang kena apa, aku nggak mau nyebut ya. Nah, hasil pemeriksaan tim medis memang diduga kuat korban sudah meninggal di lokasi gitu. Ya mungkin dia apa sih, ngegasnya juga cepet gitu loh, jadinya yang menyebabkan apa ya, dia meninggal ya karena terlalu keras dalam mengendarai motor. Mungkin guys. Nah, hasil pemeriksaan korban diduga kuat mabuk saat mengendarai sepeda motor. Penyebabnya mabuk guys. Nah, ya ini jadi pembelajaran sih untuk semua orang mungkin ya, bukan hanya orang-orang yang ada yang suka mabukan, cuman juga untuk semua orang yang mungkin mengendarai motor. Jadi kalian itu harus hati-hati dimanapun kalian berada dan di jam-jam kalian berkendara gitu, karena kan kita nggak tahu ya kita udah fokus ngendarain motor atau belum gitu kan. Jadi kita harus fokus gitu guys, jangan oleng. Oke, next. Oke guys, berita terkini itu datang dari Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Nah, 3 wisatawan terseret arus muara pantai Logending yang terdapat di Kebumen, Jawa Tengah guys. Nah, 3 orang wisatawan terseret arus muara pantai Logending, Kebumen. 2 orang dinyatakan berhasil diselamatkan guys. Namun ada seorang yang tenggelam dan juga hilang. Hingga waktu itu masih dalam proses pencarian gitu loh. Nah, kasus ini tuh terjadi pada tanggal 4 Mei 2022. Berarti ini ini kan hari Sabtu ya. Kalau tanggal 4 tuh berarti hari Rabu ya. Iya, hari Rabu. Kejadian itu berawal dari wisatawan bernama Noval Al-Hafid, umur 10 tahun, warga Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, yang tengah bermain bola bersama teman-temannya di pantai tersebut. Kemudian bola tersebut jatuh ke air guys. Nah, ini tuh masih 10 tahun ya, berarti kan masih harus dalam pengawasan orang tua. Nah, ini nih pembelajaran juga untuk para orang tua di sana. Kalau misalkan setelah Lebaran terus kita berwisata, pasti kan harus hati-hati pasti. Dan di sisi lain, seluruh tempat wisata juga bakal ramai karena kan orang liburan itu juga libur panjang di hari Lebaran gitu, di setelah Lebaran. Jadi kan orang berbondong-bondong untuk berwisata. So buat kalian sih yang mungkin udah punya anak dan juga mungkin ibu-ibu di sana, please hati-hati dan jaga anak-anak kalian guys. Karena ya di musim Lebaran ini pastilah kronologi itu pasti ada gitu, dan harus dilakukan pengawasan yang sangat ketat. Nah, kronologinya nih guys, Noval kemudian berinisiatif mengambil bola itu, dan Noval itu berhasil meraihnya. Namun bersamaan dengan itu, Noval terbawa oleh arus air gitu konon katanya. Mengetahui Noval terseret arus air, ibu Noval yakni yang bernama Rafika berusaha menolong Noval guys. Sayangnya keduanya justru sama-sama hanyut terseret air di muara pantai Logending. Terus nih ya, peristiwanya lagi, seorang anak bernama David yang berumur 12 tahun, warga desa Gentasari, Kebanyaran Lor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, berusaha ikut menolong. Namun dia pun mengalami nasib yang sama, terseret oleh arus. Beberapa warga yang saat itu berada di lokasi berusaha untuk menolong dan juga berhasil menemukan Noval dan juga ibunya guys dalam keadaan selamat. Namun korbannya yang bernama David yang ikut hanyut malah justru hilang. Nah, padahal tuh niat baiknya udah bener-bener baik banget loh. Dia itu niatnya mau nolong, namun malah terseret air. Jadi ya semoga aja deh jasanya segera ditemukan dan arwahnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhan Yang Maha Esa lah. Oke. Kita berdoa aja semoga ditemukan. Oke, next.
Oke, terakhir guys. Nah, ini tuh berita terupdate dari detik.com. Ada sekitar 2.894 kecelakaan yang terjadi selama arus mudik di 2022. Ini tuh banyak banget loh, 2.000 kecelakaan yang terjadi. Yang tak bahas di tanggal 1 kemarin itu kan kecelakaan di Bali. Terus di tanggal 3 tadi juga kecelakaan di Bali juga. Dan itu orang Sumba Barat kan. Terus yang tak bahas tadi juga tanggal 4 dia kecelakaan pada waktu dia karya wisata. Semua tuh juga harus memprotek diri masing-masing sih, karena kalau nggak diri sendiri yang protek, siapa lagi gitu loh. Dan kita sebagai manusia juga harus saling mengingatkan gitu kan. Contohnya waktu wisata gitu, jangan terlalu main di suatu pantai yang mungkin memiliki arus yang sangat deras dan juga sungai yang memiliki arus yang sangat deras, guys. Nah, menurut Divisi Humas Polri, jika ditotal secara keseluruhan, jumlah kecelakaan di tol maupun non-tol sebanyak 2.945 update per tanggal 5 Mei 2022. Angka ini tuh turun sebanyak 1% dibanding tahun 2021. Berarti alhamdulillah ya, berarti kan turun gitu loh laka-laka di luar sana yang terjadi pada arus mudik lebaran gitu kan. Padahal kan di 2021 itu kan sudah Polri juga pemerintah sudah memberlakukan larangan untuk mudik ya. Cuman kok ada yang mudik juga dan kecelakaannya itu lebih tinggi daripada yang sekarang dengan puncak arus mudik yang sangat-sangat padat gitu. Ya berarti kan kesadaran orang-orang Indonesia akan keselamatan itu juga harus ditingkatkan lagi gitu toh. So kita harus berhati-hati dan menjaga diri sendiri, guys. Oke? Oke guys, itu tadi berita terkini yang ada di internet mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2022. Puncaknya sebelum lebaran sampai dengan setelah lebaran. Berita-berita yang ada di internet ya itu kan berita fakta ya yang udah dirangkum oleh jurnalis ya dari detik.com. Terima kasih detik.com. Oke, buat kalian yang mungkin menyukai konten episode gini ini, please stay tune terus. Di setiap hari Sabtu aku bakalan mengupdate berita-berita terkini yang ada di internet. Mungkin minggu depan aku bakalan ngebahas tentang selebrita-selebrita atau tempat-tempat horor yang ter-up to date gitu kan. Ya jangan ter-up to date, semoga aja ya. Atau mungkin kalian mau request episode apa, please komen di kolom komentar. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.